Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kenikmatannya kita bisa bersua kembali di acara yang berbahagia ini. Tentunya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang paling utama adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Karena dengan hidayah kita diberikan petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang hak, dan menjauhi dari jalan-jalan kebatilan atau jalan-jalan kesesatan. Dan dengan hidayah pula kita akan bisa meraih tujuan kita di dalam kita hidup di muka bumi ini, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia itu mendapatkan hidayah, dan hanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita senantiasa bersyukur atas hidayah Islam, atas hidayah tersebut, dan kita harus menjaganya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa salawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya, yaitu kita semua ila yaumil akhir. Salah satu dari hikmah kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Selalu memberikan cobaan yang memang kehidupan dunia ini tidak lepas dari namanya ujian maupun cobaan. Orang tua diuji dengan anaknya, pegawai diuji dengan lingkungan bekerjanya, kepala negara diuji dengan kepemimpinannya. Demikian juga setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji dengan batas kemampuannya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa ujian tersebut adalah suatu bentuk musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang meyakini, yang membenarkan di dalam hatinya keimanannya, melafadzkannya dengan lisan-lisannya, dan mengamalkan seluruh perintah-perintahnya dengan seluruh anggota badannya. Dan salah satu dari resep ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa manusia disuruh untuk bersabar atas musibah tersebut. Kita sebagai manusia diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dengan rasa galau dalam hati kita, dengan pusing di dalam pikiran kita, banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Demikian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang lain, bencana alam, gempa, dan lain sebagainya, yang semuanya manusia itu menyangka adalah sesuatu yang jelek bagi dirinya, tapi belum tentu itu jelek bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus kita ketahui bersama bahwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah beriman kepada takdirnya Allah yang Allah berikan, yaitu qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengimani segala takdir yang baik dan jelek, apapun bentuknya. Sebagai orang yang beriman kita harus menerimanya, berpasrah diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan ketika manusia itu kena musibah tersebut, maka adalah salah satu resep yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu kita disuruh bersabar kepada apa-apa yang menimpa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Mencermati dan memahami ayat yang mulia ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-10, dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam menukil ayat yang mulia ini, bahwasanya Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa pahala mereka, yaitu orang-orang yang bersabar, tidak ditukar ataupun ditimbang, melainkan diberikan secara borongan tanpa perhitungan. Dan juga diriwayatkan atau dinukilkan dari Ibnu Jurayj, beliau mengatakan bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan, melainkan ditambah terus-menerus. Sedangkan tafsir yang lain, tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, artinya mereka akan mendapatkan atau artinya mereka kelak akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini memberikan salah satu gambaran bagaimana kedudukan orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi kehidupan ini, ya, menghadapi persoalan-persoalan yang terus berkembang di masyarakat, di keluarga maupun dalam dirinya sendiri. Kita ketahui bahwa manusia itu adalah manusia yang mempunyai sifat individu dan sosial. Sehingga tepatlah ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang lain tersebut, salah satunya harus kita melakukan bersabar atas segala apa yang menimpa pada diri kita. Sebagaimana dalam penjelasan yang lain bahwa makna sabar itu adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang diinginkan, dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari segala emosi dalam dirinya, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat-saat sulit maupun mengeluh ketika mengalami musibah apapun. Inilah salah satu definisi yang mungkin akan bisa introspeksi diri kita masing-masing. Sampai sejauh mana kita bisa mengamalkan kesabaran yang ada dalam diri kita. Sampai sejauh mana sifat-sifat ataupun ciri-ciri tadi tentang kesabaran itu hinggap dalam diri kita. Karena tidak semua orang bisa mengamalkan hal tersebut. Karena tidak semua orang bisa bertahan ketika dia kesakitan dalam sakitnya, ketika dia mengalami musibah yang sangat banyak. Seperti kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Dengan bersabar dia menghadapi ujian yang Allah berikan kepada dirinya selama 18 tahun. Kurang lebih dia dalam keadaan sakit. Dan bagaimana pula sabarnya para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penjara. Dan juga kisah para nabi dan rasul serta para ulama-ulama terdahulu yang memberikan cerminan bagaimana sabarnya mereka dalam menghadapi kehidupan yang sangat pahit.
Itulah salah satu dari definisi sabar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita saling mendoakan dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan kesabaran yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi dan semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.